Ini bukan hal yang baru untuk kami. Kami sudah bertahun-tahun di Kemdikbud menggedor-gedor meja untuk semua dampak kekerasan dan dampak di sekolah-sekolah dan dampak itu kepada pembelajaran yang sangat negatif. Jadi kita menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan asesmen nasional untuk mengukur tingkat kerentanan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan juga intoleransi. Itu selalu menjadi perhatian dunia bahwa kita negara pertama yang melakukan itu. Terima kasih Mas Nino. Jadi seperti ya tadi mayoritas sudah setuju. Mungkin saya ingin mayoritas daripada masukan dari Bapak Ibu anggota Komisi 10 sebenarnya masukan-masukan yang sangat baik. Sedikit yang pertanyaan, jadi lebih banyak masukan, tapi bisa saya tanggapi beberapa poin. Yang pertama adalah mengenai kekerasan. Ini sepertinya satu tema, dan bullying, perundungan, suatu tema yang sedang diangkat lagi isunya. Ini bukan hal yang baru untuk kami. Kami sudah bertahun-tahun di Kemdikbud menggedor-gedor meja untuk semua dampak kekerasan dan dampak di sekolah-sekolah dan dampak itu kepada pembelajaran yang sangat negatif. Jadi kita menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan asesmen nasional untuk mengukur tingkat kerentanan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan juga intoleransi. Itu selalu menjadi perhatian dunia bahwa kita negara pertama yang melakukan itu. Jadi sekarang setiap kepala sekolah itu ditayangkan kira-kira berapa sekolah Anda ke tingkat kerentanannya dan apa yang bisa dilakukan. Terutama untuk perundungan, dan itu belum pernah terjadi. Ini rapor pendidikan pertama kalinya kepala sekolah di seluruh Indonesia bertanggung jawab atas kerentanan daripada perundungan dalam sekolahnya. Dan yang kedua adalah tentunya pertama kali ada peraturan menteri yang mengatur mengenai semua jenis kekerasan, satgas di setiap sekolah, tapi tentunya ini butuh waktu untuk implementasi sampai satgasnya sangat efektif. Tetapi satgas itu dan program-program seperti kolaborasi kami dengan UNICEF namanya program Roots, itu sebenarnya bertumpu kepada bukan hanya BK, bertumpu pada seluruh guru dalam ruang kelas, dan lebih pentingnya lagi murid-murid. Jadi program Roots itu sebenarnya mengandalkan murid-murid yang paling populer, murid-murid yang paling punya pengaruh di dalam setiap ruang kelas itu menjadi champion-champion, menjadi pembela daripada lingkungan yang bebas dari perundungan. Nah, itu kuncinya sebenarnya di program-program seperti itu, karena itu yang terbukti secara global jauh lebih efektif. Nah, ini program semuanya udah ada di PMM, bisa dibelajar bagaimana cara mengimplementasikannya di setiap sekolah, ya, dan itu menjadi dorongan besar. Jadi sebenarnya dengan isu-isu yang keluar ini saya merasa sangat sedih melihat itu, tapi menurut saya ini penting untuk menjadi isu yang terus naik ke atas, yang terus menjadi prioritas. Karena giliran kalau tidak mendengar, tidak melihat video viral sebentar saja tiba-tiba seolah-olah tidak terjadi. Tapi data di AN kita sudah jelas sekali bahwa perundungan adalah salah satu masalah terbesar kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa walaupun ini tanggung jawab masing-masing sekolah, Kemdikbudristek sudah gaspol dalam semua bentuk kekerasan, termasuk berbagai macam sanksi yang harus diimplementasikan, yang bisa diimplementasikan di tingkat sekolah untuk ini. Jadi kami sangat keras ini, tidak ada kompromi di bidang ini. Tadi ada beberapa pertanyaan mengenai pendidikan karakter dan budi pekerti. Seperti yang saya bilang tadi, survei lingkungan belajar itu adalah di dalam asesmen nasional menjadi pilar utama untuk kita memberikan sinyal kepada semua sekolah betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila. Tadi mengklarifikasi mengenai kurikulum Merdeka, grace period yang ditanya mengenai Kang Dede. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Nino tadi, dari sekarang